Ayah bunda, selamat datang kembali di Jurnal Klinis. Gimana kalau saya bilang, sumbatan di pembuluh darah yang selama ini kita kira permanen, ternyata bisa diperbaiki oleh tubuh kita sendiri? Hari ini kita akan bongkar tuntas ya, apa sih yang sebenarnya terjadi sama plak kolesterol kita setelah 14 hari berpuasa. Dan ini semua berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah terbaru. Iya kan? Selama ini kita mikirnya gitu. Plak kolesterol itu kayak udah vonis seumur hidup. Sekali nempel ya udah selamanya bahkan ada di sana. Kedengarannya nyerah banget ya. Tapi gimana kalau ternyata sains modern justru bawa kabar baik buat kita? Ada jurnal sekelas European Heart Journal yang membuktikan sesuatu yang, wah, ini bisa mengubah cara kita mandang kolesterol selamanya. Ini bukan lagi teori yo, kita lihat buktinya sama-sama. Oke, kita mulai dulu dari mitos terbesarnya. Benar nggak sih plak kolesterol itu permanen? Nah, sebelum kita jawab, kita harus kenalan dulu nih sama musuh yang satu ini. Coba deh bayangin, pembuluh darah ayah bunda itu kayak pipa air di rumah. Nah, setelah bertahun-tahun dipakai, kan biasanya mulai ada lemak, kotoran, yang nempel di dindingnya, jadi kerak gitu kan. Nah, di dunia medis, kerak inilah yang namanya aterosklerosis. Ini biang keroknya serangan jantung sama stroke. Sekarang, biar kita ngerti gimana cara tubuh ngebersihin kerak ini, bayangin aja tubuh kita itu kayak mobil hybrid. Keren kan? Jadi, dia punya dua sumber bahan bakar. Pas kita lagi makan, dia pakai glukosa, ibaratnya bensinnya. Tapi, pas kita puasa, dia otomatis pindah ke tenaga listriknya, yaitu lemak. Dan ini dia nih, peta perjalanan 14 hari yang bakal kita telusuri bareng. Ada 3 fase penting yang bakal mengubah segalanya di dalam pembuluh darah kita. Insulinnya turun, terus mulai bakar lemak, dan puncaknya ada fase bersih-bersih sel. Oke, siap. Ayo kita mulai perjalanan di minggu pertama. Apa aja sih yang terjadi di dalam tubuh kita pas baru mulai puasa? Di 3 hari pertama, keajaiban pertama itu udah dimulai. Bukan langsung ke plaknya, tapi ke pemicunya. Jadi kadar insulin kita itu turun drastis. Kenapa ini penting banget? Karena insulin yang tinggi itu ibarat pupuk yang bikin kolesterol jahat atau LDL jadi subur. Nah, pas pupuknya ini kita kurangi, otomatis pertumbuhan plaknya jadi melambat. Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya mulai terjadi. Saat bensin alias glukosa di tubuh kita udah mulai habis, mesin tubuh kita terpaksa pindah ke mode listrik. Dia mulai ngebakar lemak sebagai sumber energi utamanya. Proses ini namanya lipolisis. Dan yang luar biasa, ayah bunda, tubuh kita tuh pinter banget. Lemak yang dibakar itu bukan sembarang lemak loh, tapi trigliserida yang lagi beredar di darah, yang notabene salah satu bahan baku utama pembentuk plak. Seefektif apa sih? Studi di New England Journal of Medicine itu nemuin penurunan trigliserida sampai 30%. Ini cuma dalam waktu seminggu loh. Perubahan yang gede banget dalam waktu singkat. Dan bukan cuma itu, di saat yang bersamaan, kolesterol baik atau HDL, kita sebut aja si pasukan kebersihan pembuluh darah. Jumlahnya justru malah meningkat. Mereka jadi lebih aktif. Kerjaannya nyapuin kolesterol dari dinding pembuluh darah, terus dibawa ke hati buat dibuang. Nah, kalau minggu pertama aja udah luar biasa, minggu kedua ini adalah saat tubuh kita ngeluarin kekuatan supernya. Kenalin, ini bintang utama kita, autophagy. Autophagy. Dengar namanya kayak rumit ya, padahal artinya simple banget, memakan diri sendiri. Ini tuh mekanisme super cerdas di mana sel-sel tubuh kita bersih-bersih dan daur ulang komponen-komponen yang udah rusak atau tua. Biar gampang, bayangin aja ini kayak seluruh sel di tubuh lagi kerja bakti massal. Semua sampah, protein rusak, sel-sel mati, semuanya dibersihin, terus didaur ulang jadi energi baru. Efisien banget kan? Terus, apa hubungannya sama plak kolesterol? Nah, ini dia intinya. Jurnal Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology nemuin kalau autophagy ini secara aktif memakan sel busa. Sel busa ini ibarat sel zombie di dalam plak, yang bikin plak itu jadi gampang pecah. Jadi, dengan membersihin sel busa, plak jadi jauh lebih stabil. Ini kuncinya. Jadi, setelah kita ngelewatin perjalanan 14 hari ini, gimana nih rapor kesehatan pembuluh darah kita? Yuk kita lihat rangkumannya bareng-bareng. Ini dia rapornya ayah bunda. Angkanya udah bicara sendiri. Trigliserida sama LDL turun, HDL-nya naik, peradangan mereda, dan yang paling penting, proses bersih-bersih sel lagi aktif-aktifnya. Ini bukan sekedar perbaikan, ini tuh peremajaan dari dalam. Eits, tapi tunggu dulu. Kita harus realistis ya. Plak yang udah numpuk bertahun-tahun itu nggak mungkin hilang total dalam 14 hari.
Tapi yang terjadi itu jauh lebih penting. Plaknya jadi lebih stabil. Bayangin aja plak itu kayak gunung berapi aktif. Nah, puasa ini mengubahnya jadi gunung yang tertidur. Dan inilah kunci buat mencegah serangan jantung. Nah, sebelum ayah bunda jadi terinspirasi dan semangat buat mencoba, ada satu bagian yang super duper penting yang harus kita bahas sama-sama, soal keamanan. Tolong diingat ya ayah bunda, puasa itu ibarat obat yang kuat, tapi nggak cocok buat semua orang. Kalau Anda punya kondisi kayak diabetes, lagi hamil atau menyusui, atau lagi minum obat-obatan tertentu, hukumnya wajib konsultasi dulu sama dokter. Jangan ambil resiko ya. Satu lagi yang perlu digarisbawahi, jenis puasa yang diteliti di jurnal-jurnal ini itu puasa intermiten. Contohnya kayak pola 16 jam puasa, terus 8 jam makan. Jadi bukan puasa total yang nggak makan minum sama sekali. Keselamatan tetap nomor satu. Jadi, sekarang ayah bunda tahu kan kalau puasa itu bukan cuma nahan lapar, tapi juga ngasih kesempatan buat tubuh kita buat memperbaiki dirinya sendiri. Kalau penjelasan ini bermanfaat, yuk dukung kami dengan klik tombol like dan subscribe biar makin banyak orang yang tahu soal kekuatan tubuh kita ini. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak diskusi nih. Setelah tahu informasi ini semua, kira-kira langkah pertama apa yang bakal ayah bunda ambil buat kesehatan pembuluh darah? Coba deh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya ya. Jaga kesehatan selalu, karena itu investasi terbaik untuk keluarga kita.